Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fi hadzal yawm? Alhamdulillah bi khair. Ma darsuna al-an? Darsuna al-an ats-tsaqafatul islamiyah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu yuk. Isti'dadan ista'adadna. Sikap berdoa, duaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas tentang Allah mengatur urusan manusia. Nah, tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala bentuk perbuatan manusia haruslah sesuai dengan petunjuk Allah agar ia ridho. Ridho Allah sangatlah penting bagi kita karena tanpanya kita tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah dan selamat di dunia dan di akhirat. Maka dari itu kita harus memperhatikan seluruh urusan kita dalam 3 hal, yakni urusan kita dengan Allah, hablum minallah, urusan kita dengan diri kita sendiri, hablum minan nafsi, dan urusan kita dengan manusia lainnya. Tentu kita semua ingin bahagia ya di dunia dan di akhirat. Maka dari itu kita harus memperhatikan ini nih, memperhatikan apa yang Allah inginkan dari kita, dari manusia. Yang pertama, memperhatikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan fokuskan pada pembahasan tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar Allah ridho kepada kita? Semangat! Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah merupakan tempat kita berlindung dari segala tipu daya dunia. Ingatkah kalian tentang kisah Nabi Ibrahim? Ketika beliau hendak dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala oleh Raja Namrud, sebelum beliau dilemparkan ke dalam api, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya, cukuplah Allah yang menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Atas izin Allah, api yang tadinya panas harusnya membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat. Sementara Rasulullah SAW mengucapkan ayat tersebut ketika mendengarkan bahwa pasukan Abu Sufyan hendak kembali menyerang kaum muslim setelah selesai perang Uhud, di mana pada waktu itu kaum muslim mengalami kekalahan. Sebagian para sahabat merasakan takut diserang kembali oleh kaum musyrikin. Karena banyak sekali yang luka-luka pada waktu itu di antara para sahabat. Namun tidak sedikit yang kemudian tetap dengan gagah berani hendak melawan kembali kaum musyrikin. Namun berkat doa Rasulullah SAW dan izin Allah,
Allah menurunkan rasa takut kepada hati kaum kafir sehingga mereka tidak melanjutkan rencana mereka dan pulang kembali ke Mekah. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah para nabi dan rasul kekasih Allah. Pengorbanan para nabi dan rasul sangat besar sehingga Allah ridho terhadap mereka. Maka Allah akan senantiasa menolong mereka dan mengabulkan doa mereka. Sebagai seorang muslim, kita wajib menjaga hubungan kita dengan Allah agar Allah ridho kepada kita. Dalam hal ini, Allah telah memberikan aturan bagaimana cara kita menjaga hablu minallah atau hubungan kita dengan Allah adalah kita harus menjadi hamba yang taat dan patuh serta senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang makna ibadah kepada Allah, yakni ada 3. Disimak baik-baik ya. Yang pertama adalah menunaikan perintah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhi apa yang dilarang Allah dan kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada tapinya. Tapi Ustadz kan ini seperti ini gitu misalkan ya. Itu tidak boleh ketika Allah sudah menetapkan bahwasanya antum harus sholat, antum harus membayar zakat, antum harus berpuasa, antum harus menutup aurat, maka antum harus melaksanakannya. Semata-mata karena ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah ridho kepada kita, Allah insya Allah akan sayang kepada kita. Yang kedua, rela dengan ketentuan dan takdir serta rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika antum berharap sesuatu, kemudian Allah belum mengabulkan, atau harapan antum tidak sesuai dengan apa yang terjadi, maka antum harus rela dan ridho karena itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, meninggalkan kehendak nafsunya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih contoh misal. Ustadz, sekarang ada mainan yang tren nih. Joget-joget, kemudian dilihat banyak orang di internet. Itu bagaimana Ustadz? Anak kan pengen banget gitu seperti orang-orang. Nah, Allah sudah menetapkan bahwasanya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Gitu, apalagi para penghafal Quran ya harus senantiasa menjaga sikapnya karena para penghafal Quran itu adalah keluarganya Allah. Jadi kita harus bisa menahan rasa itu ya. Nah, sebagai penutup Ustadz sampaikan kembali, sebagai hamba jika kita ingin bahagia dan hidup di dunia dan di akhirat, maka kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Karena dunia hanya sementara. Akhirat itu selama-lamanya. Jangan sampai kita tergoda, terjebak dengan apa yang ada di dunia. Padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat rugi sekali karena dunia itu sebentar ya. Insya Allah kita akan berada di surganya Allah jika Allah ridho kepada kita. Maka dari itu yuk kita sama-sama meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa ya. Yuk sama-sama sikap berdoa. Doaan
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.